Bismillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPG yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok PPL SMA Negeri 7 Purworejo akan menganalisis asesmen yang ada pada ruang kelas, yakni yang dibuat oleh guru pamong kami dengan materi narrative text begitu. Kemudian di sini anggotanya adalah Mbak Asmi Nintias Dinovita, saya sendiri Fatur Amal Farisi, Mbak Friska Putri Agilia, Mbak Nanda Tri Pangestu, dan Mbak Sofia Lina Nafisah. Selanjutnya Mbak, next slide. Oke, untuk di sini terkait dengan modul ajarnya, kita mengambil di kelas 12 dan untuk capaian pembelajarannya di sini pada akhir fase F dapat dilihat di sini untuk capaian pembelajarannya dan untuk tujuan pembelajaran Guru Pamong membuat 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat melafalkan dengan baik atau pronunciation kosakata dalam drama video atau English textbook. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami drama video yang ditayangkan guru. Ketiga, peserta didik dapat membuat naskah English drama berdasarkan naratif teks. Keempat, peserta didik dapat mempraktekkan English drama berdasarkan naratif teks tersebut. Kelima, peserta didik dapat merekam praktek English drama tersebut dalam bentuk video sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Asmi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah asesmen. Asesmen yang dilakukan oleh guru pamong kami yaitu ada dua, yaitu asesmen formatif berupa LKPD, kemudian asesmen sumatif berupa project drama. Next slide, Mbak. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik dan jelaskan. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah bagian penilaian uji kerja yang melibatkan kemampuan menulis dan berbicara. Untuk pemilihan tema naratif teks menggunakan cerita-cerita populer seperti Sang Kuryang, Cinderella, atau Rapunzel yang sangat relevan dengan perkembangan kognitif siswa, terutama pada tahapan operasional formal pada usia 11 tahun ke atas, menurut teori Jane Richard. Cerita-cerita tersebut mengandung alur yang sederhana namun menarik, sehingga memudahkan siswa untuk memahami isi cerita tersebut. Pemilihan cerita populer juga membantu meningkatkan motivasi siswa untuk aktif berpartisipasi, karena mereka lebih mudah mengaitkan isi cerita tersebut dengan pengalaman atau imajinasi mereka sendiri. Selain itu, kegiatan menulis naskah drama dan memerankannya secara berkelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengasah kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan kolaborasi. Proses ini juga mencerminkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan emosional dan sosial siswa menurut teori Erik Erikson, khususnya pada tahap identitas versus kebingungan identitas pada usia 12 sampai 18 tahun. Ketika siswa berhasil menyelesaikan tugas drama dengan baik, mereka merasakan pencapaian yang membangun kepercayaan diri mereka. Sebaliknya, kerjasama dalam kelompok juga membantu mereka untuk belajar menghargai peran orang lain dan memperkuat kemampuan bersosialisasi mereka. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk poin kedua adalah bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jadi dalam asesmen yang terdapat pada modul ajar guru pamong kami, aspek yang menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik terlihat dalam dua poin. Poin yang pertama adalah dalam pemilihan topik naratif teks yang familiar untuk peserta didik. Jadi pada pertanyaan pemantik yang dibuat oleh atau pemilihan teks naratif yang dibuat oleh guru pamong seperti Do you know the story of Malin Kundang, Sang Kuryang, Roro Jonggrang, Cinderella, or Rapunzel? Bawang merah, bawang putih menunjukkan usaha dari
guru pamong untuk menghubungkan pembelajaran naratif teks dengan cerita yang relevan dengan budaya lokal dan internasional. Hal ini juga mempertimbangkan keberagaman budaya dan pemahaman peserta didik yang memungkinkan mereka untuk bisa mengaitkan pengalaman belajar mereka dengan cerita yang mereka alami. Kemudian poin yang kedua adalah pendekatan atau pembuatan proyek kolaboratif pada asesmen sumatif dengan mengundang atau meminta peserta didik untuk membuat drama secara berkelompok berdasarkan naratif teks yang mereka buat sendiri, itu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menumbuhkan pembelajaran yang berbasis kelompok atau interaksi sosial. Proyek yang dibuat peserta didik juga memberikan ruang untuk berkreatif dan mengembangkan kreativitas mereka dan juga menciptakan uh, menciptakan cerita yang sesuai dengan minat serta pemahaman peserta didik. Kemudian, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide yang ini kita akan membahas tentang bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Jelaskan. Oke, bagian dalam asesmen yang dibuat oleh guru pamong yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik terletak pada cara pertanyaan yang dibangun dalam asesmen formatif dan aktivitas yang diberikan dalam asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif ini diberikan sebuah LKPD ya, yakni lembar kerja pada peserta didik dengan pertanyaan open-ended. Ya, itu ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang disajikan kepada peserta didik dirancang untuk mengeksplorasi pemahaman mereka tentang teks naratif Sangkuriang dengan menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Hal ini menunjukkan kesesuaian karena yang pertama, keterkaitan dengan teks. Pertanyaan tersebut berfokus pada isi teks, sehingga peserta didik dapat merujuk langsung ke sumber yang mereka pelajari. Kemudian, menyesuaikan dengan kemampuan. Pertanyaan terbuka memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menjawab dengan cara yang reflektif sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir mereka. Hal ini sesuai dengan teori yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Asmi, terkait dengan teori perkembangan sosial emosional dan juga oleh Jane Beckett begitu. Kemudian untuk yang kedua, asesmen sumatif melalui video drama. Dalam penugasan membuat video drama, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Yang pertama, adanya pemanfaatan teknologi. Kegiatan ini memanfaatkan teknologi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari peserta didik karena mereka berada dalam konteks pembelajaran abad 21 terkait dengan penggambaran penguasaan teknologi, yakni peserta didik itu akan membuat video drama dengan merekam dan menyunting video. Hal itu menunjukkan bahwa guru memahami keterampilan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian terkait dengan kreativitas ya, guru juga memberikan ruang untuk peserta didik supaya mereka dapat mengekspresikan menjadi video drama. Begitu untuk slide ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Friska. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Jadi yang pertama ada di asesmen sumatif, yaitu mempresentasikan video drama yang sudah dibuat. Jadi di kegiatan ini peserta didik dari kelompok lain diminta untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi tersebut. Yang kedua, di awal pembelajaran diberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini juga berfungsi sebagai asesmen diagnostik. Ada beberapa pertanyaan seperti, do you know the story about Malin Kundang or the moral story of Malin Kundang? Jadi, hal tersebut ditujukan untuk memancing kemampuan berpikir kritis dan komunikasi peserta didik. Kemudian yang terakhir, di akhir pembelajaran diadakan refleksi pembelajaran.
Refleksi ini dilakukan dengan cara peserta didik diberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pembelajaran dan mendapatkan umpan balik dari guru. Jadi akan diberikan pertanyaan seperti bagaimana pembelajaran hari ini, bagian mana yang paling menyenangkan, bagian mana yang tidak menyenangkan, kemudian apakah masih ada materi yang sulit dimengerti ataupun yang paling mudah dimengerti, yang mana, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Mbak Nanda. Baik, terkait dengan pertanyaan yang terakhir, untuk apa yang akan saya lakukan jika saya menjadi guru ya, dengan memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Untuk di sini pemahaman awal peserta didik, langkah awal yang akan kami lakukan tentunya dengan melakukan asesmen diagnostik. Hal ini tentunya harus kita lakukan untuk bisa menyusun atau merancang modul ajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kemudian terkait dengan relevansi budaya dan lingkungan, kami juga akan mengaitkan materi pembelajaran yang diberikan dengan menyesuaikan dengan budaya dan lingkungan sekitar mereka agar mereka juga bisa merasa relevan dan bisa memahami terkait materi yang diberikan. Kemudian selanjutnya terkait karakteristik peserta didik. Kemudian kami juga akan memberikan penguatan profil pelajar Pancasila untuk memastikan asesmen mendukung nilai-nilai seperti bergotong royong. Hal ini bisa dilakukan melalui kerja kelompok dalam pembuatan video teks naratif tadi dan kreativitasnya. Kemudian dalam hal ini juga kami memberikan ruang ekspresi di mana setiap peserta didik tentunya memiliki kemampuan yang berbeda. Di situ juga kami akan memberikan kebebasan untuk mereka memilih apa yang mereka sukai. Kemudian yang terakhir terkait dengan kemampuan peserta didik dalam memastikan kemampuan yang dimiliki peserta didik, penggunaan teknologi dalam pembuatan video, saya akan memberikan pelatihan dasar tentang penggunaan perangkat lunak dan editing yang sederhana. Ini untuk menunjukkan dan meningkatkan keterampilan digital mereka yang sejalan dengan abad ke-21. Selain itu, terkait dengan pembelajaran dalam bahasa Inggris, tentunya asesmen yang diberikan seperti penilaian dalam grammar, vocabulary, pronunciation, dan fluency juga akan saya sediakan untuk melatih latihan tambahan untuk meningkatkan mereka atau peserta didik yang merasa kurang seperti itu. Dan untuk pertanyaan terakhir ini cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.